Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Sesungguhnya saya tidak memberikan mauidhah hasanah. Mimbar ini bukan makom orang seperti saya. Saya dulu ingat betul ayah saya Habib Taufik itu selalu mengisi khutbah Idul Fitri di Masjid Jami Malang. Cukup lama, mulai akhir tahun 70-an sampai 90-an. Mungkin Habib Hamid masih ingat. Satu ketika ayah saya itu tidak bisa hadir ke Masjid Jami Malang. Maka pengurus Masjid Jami karena melihat badan saya yang besar itu meminta agar saya mewakili ayah saya. Waktu itu datang ke rumah ibu saya di Singosari, pengurus Masjid Jami Malang, minta ngaturi ke saya, ya sudah, kalau Kiai Sukron tidak bisa, Gus Faiz saja. Itu masih era tahun 90-an. Badan saya lumayan besar. Ayah saya itu kemudian dengar. Jadi pengurus itu ketemu saya itu masih ngaji, masih nyantri. Tetapi waktu dulu karena sering ikut ayah saya itu jadi bisa niru ayah saya. Karena saya kedengaran ceramah di Jakarta, maka Masjid Jami Malang itu ngaturi saya. Ayah saya itu dengar para habaib, kalau saya mau ke Masjid Jami Malang, itu bukannya seneng, bukannya disupport, malah dilarang. Ayah saya itu manggil saya. Kata ayah saya, kamu, saya tidak robah ini, sanatnya mutasil ini, kamu mau ceramah di Masjid Jami Malang, tidak boleh. Itu bukan makommu. Di situ ada makamnya Habib Abdul Qadir. Di situ ada Habib Abdullah. Bukan orang model kamu yang suaranya harus terdengar ke Darul Hadis. Maka saya ingat betul akhlak dan ajaran ayah saya. Waktu Habib Soleh ini ngaturi saya, itu saya bilang sama Habib Soleh, ini salah ngundang orang. Saya datang ke pesantren beliau di Tegal, iya, tapi ke Darul Hadis tidak, kata saya. Saya ini bukan diundang kalau ke Darul Hadis. Saya yang ngemis, saya yang minta bertabarruk kepada guru-guru yang luar biasa manakibnya kita baca. Saya mohon maaf para habaib, kadang-kadang kalau di Jakarta di depan santri saya ini betul kata Habib Taufik, merasa kiai. Kalau di kantor majelis ulama itu merasa ketua majelis ulama. Tapi dengar manakib tadi, rasanya saya masih terlalu jauh untuk bahkan disebut kiai penceramah. Kita ini kalau ada jauh dari orang soleh, itu kita merasa persiapan akhirat itu cukup. Tapi kalau dekat dengan orang soleh, kita sadar terlalu banyak kemunafikan yang kita perankan, terlalu banyak acting berpura-pura soleh yang kita kerjakan. Maka hari ini saya datang, mohon maaf betul, ini MC-nya salah ini bukan mauidhah hasanah, tapi sekedar bercerita. Saya dilarang sama ayah saya dulu itu. Saya tidak tahu Habib Taufik kayak apa pesantren Darul Hadis ini.
Kayak apa sosok Habib Abdul Qadir di masa itu 30-40 tahun yang lalu, saya tidak ingat itu. Begitu saya membaca, ada satu buku di Mesir dulu saya baca. Itu karangannya Profesor Quraish Shihab, menceritakan perjalanan ilmiah beliau. Ditulis tangan berbahasa Arab, sekarang sudah dicetak di bahasa Indonesia. Judulnya Logika Agama. Bercerita tentang dua alim besar yang memberikan athar ilmi yang luar biasa. Yang pertama adalah Habib Abdul Qadir Bil Faqih, dan yang kedua adalah Grand Syekh Al-Azhar Al-Imam Abdul Halim Mahmud. Menceritakan tentang logika agama. Kata Habib Quraish Shihab ini dalam bukunya, ketiga orang berwudu faqidul ma' itu mengapa digantinya dengan tayamum yang air dengan turab ini berbeda sekali. Silahkan Habib. Di depan. Ketiga menjelaskan bahwa air diganti dengan tanah. Kata Prof. Quraish Shihab yang begitu panjang perjalanan keilmuannya di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar, kata beliau, saya tidak mendapatkan jawaban yang mendamaikan logika dan mendamaikan hati melebihi jawaban guru saya di Darul Hadis. Al-ma' itu yunadzif, membersihkan, sementara debu dan tanah secara kasat mata itu mengotori. Kata beliau, Prof. Quraish Shihab menukil dari gurunya Habib Abdul Qadir, karena yang namanya toharoh itu bukan persoalan toharoh badaniyah saja. Kalau cuman kebersihan yang diinginkan oleh Allah itu kebersihan lahiriah, maka tentu seandainya air tidak ada, akan digantikan dengan alat yang mungkin senyawa dengan air. Tetapi ketika orang berwudu, tidak ada air diganti dengan tayamum, agar hati manusia selalu ingat dengan asal kejadiannya dari tanah. Dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pernah menjadi manusia. Membaca jawaban itu, saya kemudian di dalam hati, ini yang tadi disebut oleh Al-Mukarram Habib Taufik, Murabbi al-arwah. Sentuhannya tidak selalu syariat, sentuhannya tidak sesuatu yang memuaskan logika, tetapi sesuatu yang mendamaikan hati, bahwa ada bagian dari syariat ini yang Allah syariatkan kepada manusia, bukan saja untuk toharoh lahiriahnya, tapi juga untuk toharoh batiniyahnya. Dari situ saya bermimpi, kapan saya bisa datang ke Darul Hadis. Karena saya merasa bukan makom saya. Untuk dekat ke sini ini saya takut betul ini. Tadi untung ada Habib Soleh yang nemanin saya, sehingga saya mempantas-mantaskan makom. Ini yang pertama. Yang kedua, hadir di acara seperti ini, itu juga Habib Taufik diajarkan oleh ayah saya. Saya di antara anak Kiai Syukron Makmun, itu yang tidak pernah hatam kitab saya, Pak. Tapi setiap hataman di pesantren saya ikut. Jadi hatam tidak pernah, tapi kalau hataman dulu ayah saya ceramah di Lerboyo, di Asem Bagus, itu saya ikut. Ya, jadi saya yang tidak hatam kitab saja bisa separuh kiai. Jadi kalau ada santri Darul Hadis atau santri mana hatam kitab tidak jadi kiai, itu namanya takdir, Habib Hamid. Ya. Jadi saya itu dulu, kalau ada acara besar seperti ini, haul para habaib, pengajian di pesantren, ayah saya itu maksa saya ikut. Saya bahkan boleh tidak sekolah, kalau datang ke haul itu ayah saya yang nulis izin ke guru-guru saya. Saya kemudian datang di majelis ini, ayah saya cuma kasih nasihat satu, nanti kamu ketemu sama habib siapapun,
cium tangannya, pandang matanya. Cuma itu. Karena saya masih kecil, tidak mungkin paham ngaji. Kata ayah saya, cium tangannya, tatap matanya. Besar, saya ketemu dengan Mufti Agung Mesir, duduk di kaki beliau sehari Jum'ah itu. Kata sehari Jum'ah begini, setiap santri yang belajar talaqi dengan guru, itu pasti akan punya sir, rahasia yang tidak dimiliki oleh orang yang ngajinya itu tanpa guru. Kenapa? Karena saat bertemu dengan guru, kita mencium tangan guru kita. Tangan guru kita ini pernah mencium tangan, yang tangannya bertemu dengan tangan, yang tangannya bertemu dengan tangan, tangan ini bersambung sampai Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir nyambung ke buyut-buyutnya, ketemu dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabarruk cium tangan itu bukan bid'ah. Yang bilang bid'ah nggak ada ajaran Islamnya, itu ngajinya kurang lama, Pak. Ya, atau sebelum hatam pulang duluan dan tidak hadir waktu hataman. Kalau saya kan ngaji pulang duluan tapi waktu hataman datang. Ini ada orang yang kadang-kadang menanyakan ke saya, ada apa itu orang datang ke Malang berbondong-bondong, datang ke Solo berbondong-bondong. Itu orang yang bertanya seperti itu tidak ngerti tradisi ilmu yang diajarkan oleh generasi salaf kita. Cium tangan karena tangannya ketemu dengan Rasulullah. Itu Al-Imam Az-Zahabi punya buku namanya Syiar A'lamun Nubala, yang dengan tarikh Islamnya, ini murid Ibnu Taimiyah sebenarnya. Punya kitab namanya Mu'jamus Syuyukh. Sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Thabit Al-Bunani itu kalau ketemu Sayyidina Anas bin Malik itu selalu mencium tangannya Sayyidina Anas. Padahal ini kan levelnya sama-sama sahabat. Tapi yang satu, ini kalau sama sahabat yang satu, tangannya itu dicium. Maka belakangan hari di masa tabi'in, muridnya itu tanya, kenapa kok tangan ini dicium? Kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, karena tangan Anas bin Malik ini lebih sering bersentuhan dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu orang Madura itu, kalau ada jemaah haji, itu nggak cukup dicium tangannya, tapi dicium pipinya. Itu ada dalilnya. Kenapa jemaah haji itu, ya kita cium mukanya? Itu karena dulu kata guru saya, muka ini pernah mencium Hajar Mu'azzam. Ini sanad kita bersambung dengan Al-Imamaini. Ilmu kita mudah-mudahan menyambung dengan ilmu Al-Imamaini. Dan mudah-mudahan kita semua seperti pesan Habib Taufik tadi, menjaga syariat kita, menjaga agama kita. Jangan sampai kita merusak sanad Al-Imamaini. Jangan sampai kita sekedar mengaku murid beliau, tapi akhlak dan kelakuan serta ilmu kita itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh beliau berdua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan kita semua abna ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini senantiasa bisa bersatu, belajar bersama, belajar kepada kiai, belajar kepada habaib, menghormati tradisi pesantren, menghormati tradisi majelis-majelis yang ada para habaib abna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak pantas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.